Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Keva Sevander. Di video seri tentang personal finance kali ini, saya mau sharing tentang kesalahan saya pada waktu saya memulai investasi saham pertama kali. Kesalahan saya ini terletak pada mindset, ya, di mana saya punya mindset yang salah tentang yang namanya the cash flow quadrant. Jadi cash flow quadrant ini adalah satu konsep yang dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki, di mana Robert Kiyosaki ini sering banget untuk nulis buku tentang personal finance. Salah satu buku yang paling terkenal mungkin teman-teman juga tahu ya, ada Rich Dad Poor Dad, kemudian ada cash flow quadrant dan lain sebagainya. Nah, pada waktu saya baca buku tentang cash flow quadrant ini, saya tuh ada salah nangkep sedikit, di mana akhirnya berujung karir investasi saya pertama-tama tuh nggak smooth. Nah, saya mau ceritain tentang kesalahan saya ini. Nah, tapi sebelum saya cerita, saya mau jelasin dulu nih tentang konsep cash flow quadrant itu sendiri. Buat teman-teman yang mungkin udah tahu tentang konsep ini, kalian bisa skip aja ke bagian di mana saya cerita tentang kesalahan saya. Nanti saya tulis di bagian timestamp yang saya tulis di bagian deskripsi maupun di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, cash flow quadrant ini sebenarnya ngomongin tentang 4 cara untuk kita bisa menghasilkan cash flow atau pemasukan bagi keuangan kita. Nah, cash flow quadrant ini itu dibagi menjadi 2. Pertama, kuadran kiri dan kuadran kanan. Kita ngomongin dulu yang kuadran kiri. Untuk kuadran kiri atas itu ada yang namanya kuadran E atau employee. Sesuai dengan namanya, kuadran employee ini adalah kita mendapatkan cash flow atau pemasukan dengan cara kita bekerja sama orang lain. Kita kerja kantoran, kita menjadi karyawan, kemudian kita mendapatkan gaji. Intinya kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Nah, berikutnya ada kuadran yang namanya kuadran S di bagian kiri bawah. S ini adalah self-employed. Nah, untuk yang self-employed ini, mereka juga orang-orang yang masih menukarkan waktu dengan uang, tapi sekarang lebih fleksibel, yaitu dengan cara menukarkan skill mereka dengan uang. Misalnya adalah seorang dokter gitu ya, dokter buka praktek, ada pasien yang datang ke dia dapat pemasukan. Atau misalnya yang gampang adalah artis gitu ya, pemain band gitu ya, mereka dapat cash flow kalau mereka manggung. Kalau mereka nggak manggung, mereka nggak dapat pemasukan. Atau misal kalau dokter tadi, mereka nggak buka praktek, mereka nggak dapat pemasukan juga. Jadi mereka menukarkan waktu dan skill mereka untuk mendapatkan uang. Tapi bedanya mereka tidak digaji. Jadi berbeda dengan kuadran yang E tadi atau employee tadi. Nah, dari kuadran kiri, sekarang kita pindah ke kuadran kanan. Kuadran kanan itu ada yang namanya kuadran B atau business owner. Di mana business owner sesuai dengan namanya adalah kita yang memiliki suatu bisnis. Tapi kata kunci di sini adalah bisnisnya harus bekerja secara otomatis. Meskipun kita tidak terlibat dalam bisnis itu tetap bisa running well, tetap bisa menghasilkan uang. Misalnya gini, saya punya toko makanan gitu ya, misalnya saya punya restoran, bikin kue tiaw kefas gitu ya. Nah, kalau saya punya kue tiaw kefas, tapi saya tidak terlibat di bagian dapur, saya tidak terlibat di bagian kasir, meskipun saya ada di rumah dan toko kue tiaw ini buka, itu baru disebut yang namanya business owner. Tapi kalau misalnya saya punya toko kue tiaw, tapi saya masih yang masak, kemudian saya juga yang masih nerima uang untuk jadi kasirnya, intinya saya harus ada di bisnis itu. Kalau nggak ada saya, maka toko kue tiawnya tidak akan buka. Nah, kalau konsepnya seperti itu, maka itu jatuhnya juga masih kuadran yang kiri, yaitu kuadran S. Ya, artinya kita masih perlu terlibat di dalam bisnis itu. Tapi business owner yang dimaksud di sini adalah kita sekali lagi tidak perlu ada di bisnis itu, tapi bisnis itu udah bisa running otomatis dan bisa menghasilkan uang meskipun kita tidak terlibat dalam bisnis itu secara langsung. Dan berikutnya adalah kuadran I atau kuadran investor. Kuadran investor adalah kita yang memiliki suatu aset yang kita dapatkan aset ini dari uang kita. Kemudian uang yang udah berubah jadi aset ini bisa menghasilkan uang lagi bagi kita meskipun kita nggak ngapa-ngapain atau meskipun kita tidur. Misalnya kita punya saham, let's say Bank BCA, dan ketika kita jadi pemegang sahamnya, kita dapat dividen, itu adalah penghasilan atau cash flow dari kuadran I. Atau misalnya kalian punya propertinya disewain, dapat uang sewanya masuk ke kita. Itu namanya aset kita bekerja untuk menghasilkan uang. Obligasi juga demikian, itu contoh-contoh untuk kita mendapatkan cash flow dari kuadran I. Nah, waktu saya memahami 4 kuadran ini dan saya baca, wah saya ini udah langsung berpikiran, ini kuadran ini adalah kuadran yang paling ideal, adalah kuadran yang paling bagus. Siapa coba yang nggak mau kita tidur aja tapi bisa dapat pemasukan. Jadi otak saya ini udah langsung ke brainwash, oke, I'm going to pursue this quadrant. Saya mau kejar untuk saya bisa jadi seorang full-time investor. Padahal saya baru mulai. Jadi waktu saya mulai, itu saya sangat idealis sekali. Saya nggak mau ada di kuadran E, saya nggak mau kuadran S, saya nggak mau kuadran B. Pokoknya saya mau adalah kuadran I, karena ini adalah yang paling ideal. Uang bisa menghasilkan uang, kita tidur aja bisa menghasilkan uang. Siapa coba yang nggak mau? Jadi kemudian apa yang saya lakukan? Saya kemudian
punya tabungan, semua tabungan saya itu saya pindahin semuanya ke keranjang I, dan saya tidak mau untuk cari akal untuk saya bisa dapat cash flow dari tempat lain. Intinya saya mau jadi seorang full-time investor. Pada waktu saya memulai itu baru sekitar 6 bulan, 1 tahun saya mulai investasi di saham. Nah, gara-gara itu, kemudian hasil investasi saya itu justru malah jelek banget dan kacau. Kenapa? Karena saya masih punya kebutuhan bulanan. Saya masih butuh makan, saya masih butuh biaya entertainment, tapi semua uang saya adanya di kuadran I. Jadi, setiap bulan saya mau nggak mau harus tarik bagian dari investasi saya. Kemudian, bulan depan saya harus tarik lagi. Iya kalau lagi hijau. Tapi kalau lagi merah, stres saya, ya kan? Alhasil saya jadi strateginya kacau dan segala macam. Apalagi saya juga modal nggak banyak-banyak amat, nggak bisa untuk bisa dapat passive income yang langsung bisa nutupin semua kebutuhan saya. Nah, itulah kesalahan saya. Jadi saya terlalu idealis untuk saya masuk di kuadran I, tapi tidak mau untuk memikirkan kuadran-kuadran yang lainnya. Nah, tapi turning point saya menyadari ini adalah sebuah kesalahan mindset itu ketika saya ketemu satu orang, dan saya ketemu orang ini juga cukup random banget. Saya ketemu dia cuma 2 kali, dan sampai sekarang saya nggak pernah ketemu orang ini lagi. Bahkan saya udah hilang kontak. Kenapa? Waktu itu handphone saya sempat rusak, jadi saya bener-beneran udah lost kontak, saya nggak tahu, saya bahkan agak lupa namanya siapa. Tapi saya pernah ketemu orang ini, ketemunya di pameran properti. Pertemuan pertama kita ngobrol-ngobrol, kok ada sedikit nyambung gitu ya. Beliau juga udah cukup senior sih sebenarnya. Terus waktu itu karena ngobrolnya enak sama dia, saya mau bilang, mau dong minta sharing-sharing tentang bisnis dan segala macam. Akhirnya kita janjian lagi ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua saya ngobrol-ngobrol lagi sama dia, tapi entah kenapa tiba-tiba kita masuk ke topik cash flow kuadran ini. Terus dia bilang gini, ngomongin tentang cash flow kuadran, sebenarnya cash flow kuadran, keempat kuadran ini adalah kuadran yang semuanya itu bagus. Nggak ada satupun kuadran di 4 kuadran ini tuh yang jelek. Ya, di situ saya langsung, tapi kan investasi itu yang paling bagus gitu ya. Nah, dia bilang, yang salah adalah ketika kita terlalu terjebak di kuadran kiri dan kita tidak pernah memikirkan caranya untuk kita pindah ke kuadran kanan. Kuadran kiri sekali lagi adalah kuadran-kuadran yang kita masih menukarkan waktu kita dengan uang, sedangkan kalau yang kuadran kanan adalah kita punya uang, kita punya aset, dan uang dan aset ini yang bisa bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Nah, jadi 4 kuadran ini nggak salah. Yang salah sekali lagi adalah ketika kita nggak pernah mikirin bagaimana caranya kita pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Kuadran E itu bagus, kuadran S juga bagus, kuadran B juga bagus, kuadran I juga bagus. Dan kemudian dia ngomong gini, you kan masih muda, ya kan? You masih muda, masih punya tenaga, kenapa nggak ambil aja semua kuadran? Terus saya mikir juga, bener juga ya, kenapa saya terlalu idealis banget untuk apa-apa belum-belum udah mau ke kuadran I. Ya, terus dia bilang, you masih muda, you masih punya semangat, berdiri aja di 4 kuadran sekaligus, nggak ada yang salah. Nggak perlu gengsi juga untuk jadi seorang employee, nggak perlu gengsi juga untuk ngerintis usaha sendiri, dan lain sebagainya. Dan dari situ saya bener-bener baru kebuka mindsetnya. Oh iya bener juga ya, saya masih muda, saya masih punya tenaga, ya gimana caranya kita bisa punya cash flow kuadran yang sebanyak-banyaknya bahkan. Kemudian dia bilang gini, jadi kita bisa mulai dari semua kuadran. Kuadran E bisa, kuadran S bisa, B bisa, I bisa. Tapi seperti yang saya bilang di video yang pertama, kuadran I ini perlu yang namanya modal yang besar karena ngomongin the percentage scheme. Jadi mulai dari kuadran E, S itu nggak masalah. Bahkan kalau E-nya paling besar juga nggak masalah. Tapi dari cash flow yang kita dapetin dari kuadran E ini, pendapatannya itu baru kita pindahin ke kuadran I. Kita misal punya pendapatan dari S, dapat cash flow-nya ini dipindahin ke keranjang I. Dapat uang dari B, dipindahin lagi ke kuadran I. Nah, intinya adalah kita tuh mencoba men-shifting ya, berpindah kuadran. Jadi berdiri kuadran E, S nggak masalah, tapi pelan-pelan kita membangun yang namanya keranjang I, keranjang investasi. Sampai di satu titik, keranjang I ini tuh udah cukup besar, udah bertambah besar lagi, sampai akhirnya kuadran I ini sudah bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Tapi kalau kuadran I ini belum bisa mencapai atau memenuhi segala kebutuhan kita, masukin aja cash flow yang sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber-sumber yang ada. Nah, ketika beliau ngomong hal itu ke saya, seperti itu, saya baru sadar, ya bener juga ya, kenapa saya terlalu idealis banget, belum-belum apa-apa udah pengen jadi full-time investor. Ya bagus sih, that's dream, bagus gitu ya. Tapi kita juga harus mikirin caranya bagaimana kita bisa ke sana. Dan bener juga, saya jatuhnya jadi terlalu malas, kenapa saya nggak mau sibuk ke hal-hal yang lainnya. Padahal keranjang E, S itu semuanya bagus-bagus aja gitu loh. Nah, dari situ kemudian saya
shifting lagi mindsetnya saya perbaikin. Saya sekarang mikir, gimana caranya saya punya cash flow dari berbagai sumber. Karena Warren Buffett pun juga pernah bilang, never depend on a single income. Ya, make investment a second source. Jadi kita jangan bergantung kepada satu income aja. Ya, tapi kita perlu menciptakan investasi atau revenue stream yang lainnya lagi untuk menambah cash flow kita. Nah, jadi dari video ini saya mau bilang ke teman-teman ya, bahwa kalau teman-teman misalnya cuma masih punya satu cash flow, yuk coba kita pikirin gimana caranya kita punya sumber pemasukan yang lainnya. Atau teman-teman juga mungkin ada yang berpikiran, saya belum apa-apa tapi saya mau jadi seorang full-time investor. Full-time investor itu kerjanya yang sangat santai loh, ya kan? Kita nggak ngapa-ngapain, daripada kamu nggak ngapa-ngapain, mending kita cari cash flow kuadran yang lain gitu loh, untuk bisa menambah keranjang investasi kita. Ya, jadi jangan apa-apa langsung bilang, ayo jadi full-time investor. Mau jadi full-time investor boleh, asal kita tahu ya, apakah penghasilan dari I ini aja udah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sekaligus semua keinginan kita. Kemudian saya juga mau bilang, kalau teman-teman selama ini masih terjebak di kuadran kiri, yuk kita mulai mikirin caranya, bagaimana caranya kita bisa pindah dari kuadran kiri ini ke kuadran kanan. Jadi ketika kita dapat dari E maupun S, yuk kita pikirin gimana caranya kita bisa bangun bisnis yang otomatis, atau gimana caranya kita bisa perbesar keranjang investasi kita. Jangan sampai kita udah kelamaan di kuadran kiri, tapi uangnya itu nggak pernah dipindahin ke B atau ke I. Malah uangnya di-spend ke ya hal-hal yang sifatnya cuma konsumsi spending yang gak ada manfaatnya. Nah, jadi kita mikirin gimana caranya kita pindah dari kuadran kiri ke kuadran yang sebelah kanan. Sampai akhirnya kuadran kanan ini bisa jadi lebih besar sehingga kita bisa meninggalkan yang E ataupun S. Meskipun teman-teman berpikir, saya nggak mau ninggalin E ataupun S, nggak masalah. Yang penting B dan I-nya ini udah cukup besar. Nah, semoga cerita saya ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang menjadi pengalaman saya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih juga sudah menonton. Kita akan jumpa lagi ya di video-video episode yang selanjutnya. Dadah!